Hai Saji, balik lagi sama gue untuk extended reading kalian edisi alam bawah sadar. Seperti gue udah janjiin, gue akan klarifikasi semua kartu yang sudah keluar di general reading ya, 4 kartu tadi itu, dan akan gue close dengan Conversation with God, Divine Wisdom card ya. Langsung aja, Queen of Pentacles, klarifikasi untuk Sagittarius di alam bawah sadarnya. Queen of Pentacles untuk Saji, Seven of Pentacles, energinya Capricorn. Kebalik tadi ya. Nine of Pentacles, Page of Cups, The Hermit. Wow. Ace of Cups. Saji, ada peluang cinta baru ya kan, mungkin dengan Capricorn ya kan. Yang mana juga single ya kan, jomblo. Wow, nggak hanya Ace of Cups tapi Ace of Wands juga ada. Hasrat, desire ya kan? Untuk memulai sesuatu yang baru, motivasi, tapi dia juga lagi di persimpangan jalan ya. Ini tentang travel itu sendiri, movements itu sendiri, komunikasi ya, masalah di komunikasi. Untuk memulai sesuatu yang baru itu ada keterikatan ya, masih ada keterikatan tentang ya pernikahan ya. Jomblo tapi nggak jomblo ya kan, jomblo tapi nggak jomblo, itu gimana tuh ceritanya? Cerai tapi nggak cerai, pisah. Udah move on, tapi kalau move on ya ada gunung gini. Baiklah, Seven of Pentacles kebalik ya kan. Dia tidak mau si Capricorn ini, Queen of Pentacles ini ya, tidak mau lagi mencermati potensi-potensi yang ada, bahkan resources yang ada. Dia sudah tidak punya potensi, bahkan resources yang sudah hilang, tapi dia merasa kecukupan, dia mandiri, dan dia ikhlas membuka hatinya, tulus. Tapi dia lagi mengisolasi diri. The Hermit. The Hermit buat Saji. Ini energi Capricorn, energinya Virgo. Saji. Dia lagi merenung mengisolasi diri di rumah. Work from home, ya kan? Nggak banyak ngomong juga gitu loh, silence mode. Coba gue pingin klarifikasi Six of Wands, energi Leo, tentang travel, higher education, tentang foreign, tentang filosofi dan wisdom, hukum. Six of Wands, ada pengakuan dan kemenangan di situ. Six of Wands untuk Sagittarius di alam bawah sadarnya. Klarifikasinya please. Wow.
Six of Wands lagi jalan bawah sadar. Wow, Seven of Swords, Knight of Wands, energi kalian sendiri. Ten of Wands, Three of Wands, The Fool, energi Aries. Oke, ada pengkhianatan, jadi ada pengakuan, ada kemenangan, ya. Ada yang mengakui telah melakukan pengkhianatan atau selingkuh. Di dalam kebebasannya, ya. Ini energi kalian sendiri tuh. Entah kalian yang berkhianat atau dikhianati. Ini general reading tetap ya. Jadi dan Ten of Wands kalian siap release, melepaskan apapun itu. Nunggu saat yang tepat. Three of Wands. Karena 10 tambah 3 itu 13. 13 itu artinya death sebenarnya. Ya kan? Energi secara keseluruhan itu full. Kalian siap untuk memulai sesuatu yang baru, menempuh segala apapun resikonya. Knight of Swords, energi Gemini, ya kan? Mars lagi di Gemini, atau kalian lagi dealing dengan Gemini. Ya kalian siap menempuh hidup baru bersama seorang Gemini. Knight of Swords, dan itu adalah takdir juga. Well, Gemini ada di North Nodes. Gemini buat kalian itu ada di relationship. Tapi kalian galau, merasa terjebak oleh energinya Gemini itu sendiri, karena harus travel atau pindah, movements atau berkomunikasi tentang apa adanya. Kejujuran itu sendiri untuk memulai sesuatu yang baru atau menawarkan sesuatu yang real dan konkret. Temperance, kalian lagi healing, proses pemahaman dari apapun pelajaran yang kalian lewati. Kalian ingin membuat komitmen, ada peluang bisnis baru, pekerjaan baru, atau komitmen, kontrak baru, rumah baru. Five of Swords, kalian akan konflik, menghadapi konflik itu. Alright, The Wheel of Fortune, energi kalian sendiri. Mungkin juga Aquarius, kalian dealing dengan, karena itu energi Jupiter dan itu karma ya. The Wheel of Fortune untuk Sagittarius. Ini tentang apapun yang kalian yakini sampai saat ini, itu pun harus kalian selesaikan, akhiri. Ada kenyataan-kenyataan baru yang kalian harus bisa terima, walaupun itu bertentangan dengan keyakinan kalian selama ini. The Wheel of Fortune. Klarifikasinya untuk Sagittarius jalan bawah sadarnya. The Wheel of Fortune. Ace of Cups, cinta baru. Two of Pentacles, Six of Pentacles, Ten of Cups, The Hangman. The Wheel of Fortune itu energinya Jupiter. Jupiter itu yang punya Sagittarius juga Pisces. Sagittarius dan Pisces. Jadi ada mungkin yang berhubungan dengan Pisces juga ya. Ada sesuatu ketidakjelasan, jering gantung, atau sesuatu sudah berakhir tapi tidak diakhiri. Yang gantung.
mencoba untuk bertahan di dalam ketidaknyamanannya, mengorbankan diri, self deception. Three of Swords, sakit hati akan komitmennya sendiri atau tradisi, budaya, struktur nilai. Three of Pentacles, pihak ketiga di dalam sebuah rumah tangga. Ten of Pentacles. Jadi ya, kalau klarifikasinya The Wheel of Fortune itu akan ada cinta baru kalau yang lama ditutup. Two of Pentacles masih lagi juggling, masih nimbang-nimbang atau sibuk dengan dua orang. Six of Pentacles, Libra, energi Libra. Buat kalian itu sahabat, network, pertemanan, komunikasi, harapan ya. Ini hukum sebab dan akibat, keseimbangan dalam menerima dan memberi, karma juga ya. Kalian mungkin berhubungan dengan Libra, atau di situ ada karma yang harus kalian bayar, atau seseorang harus bayar kalian ya. Entah itu bentuknya waktu, uang, perhatian, whatever. Ten of Cups, ada kebahagiaan yang berakhir, tentang kebahagiaan yang berakhir. Jadi ini kayaknya pernikahan yang sudah berakhir, tapi masih gantung, nggak jelas gitu. Dan pernikahan itu jadi menyakitkan karena ada selalu pihak ketiga dalam rumah tangga. Kok baca lu sesimpel ini sih, Sats? Oke, ini energi Queen of Swords, energi Libra. Teman itu ya kadang bisa menusuk dari belakang. Queen of Swords, klarifikasinya untuk Sagittarius di alam bawah sadar. Queen of Swords, Temperance, energi kalian sendiri. The Tower, Scorpio. Four of Pentacles, waspada, menarik diri. The Hangman, Pisces. Page of Swords. Ini siapa yang lagi memata-matai nggak tahu ya, yang jelas lagi riset. Entah Libranya atau kaliannya ya yang lagi memata-matai, yang jelas ingin data lebih. Five of Pentacles, tentang materi yang dimiliki, tentang potensi akan seberapa banyak gua akan kehilangan. The Devil, energi Capricorn, yang udah nongol tadi kan, yang mengikat atau toxic, satu hal yang toxic. Jadi ketakutan, kecemasannya akan berapa materi yang akan gua akan kehilangan, itu yang membuat suatu kondisi itu toxic. Atau berapa yang akan gue dapatkan, itu toxic. Pemikiran itu, mindset itu toxic, karena kalian bergantung pada apapun itu, yang juga adalah bagian dari kecemasan kalian sendiri. Five of Cups, emotionally lost, kalian merasa kehilangan, merasa sendiri. Queen of Cups, energinya Cancer, tentang home and family ya kan. Gini, properti, warisan, joint venture, partners, resources, iya ta. Dan energi Queen of Swords itu lagi healing dengan energi kalian sendiri, Temperance ya. Mencoba untuk memahami, ini lagi
kalian atau dia lagi berproses untuk memahami apapun yang pelajaran yang baru saja kalian alami. The Tower, fondasi itu memang sudah harus roboh. Energinya Scorpio. Ini tentang material possession, income, ya. Juga tentang nilai-nilai yang kalian pegang selama ini. Juga tentang etika dalam bekerja dan prioritas. Ya. Energi Scorpio, mungkin kalian berdealing dengan Scorpio atau di birth chartnya ada Scorpio. Four of Pentacles, kalian lagi menahan diri, holding yourself back, menahan nilai-nilai, lebih waspada, atau lagi berhemat, lagi saving, ya. The Hangman. Four of Pentacles-nya juga bisa lagi mencermati, ya, dengan berhati-hati dan waspada tadi. Dan The Hangman itu lagi membeli waktu, mengulur waktu, membeli waktu agar sesuatu itu tidak selesai. Kok suaranya juga ya, membeli waktu agar sesuatu itu tidak selesai. Kedengarannya aja udah jelek, nggak enak. Maksudnya ya karena sesuatu itu sebenarnya udah selesai gitu. Kenapa harus ditahan? Pertanyaan gue gitu jadi. Oh iya, karena tadi ya, karena kecemasan kalian berapa yang kalian harus akan hilang. Jadi kalian mengulur-ngulur waktu supaya tidak kehilangan. Walaupun itu adalah toxic, the devil, yang mengikat kalian untuk sulit mendapatkan cinta itu sendiri. Ouch. Oke, udah tarotnya segitu aja. Gue tutup dengan Divine Wisdom card. Apa yang Saji harus lakukan? Selalu gue salah. Apa yang Saji harus lakukan dengan alam bawah sadarnya? Banyak amat. Gue pilih satu aja ya. Your potential is unlimited in all that you have chosen to do. Do not assume that a soul which has incarnated in a body which you call limited has not reached its full potential, for you do not know what that soul was trying to do. Potensi kamu itu tidak terbatas dalam segala hal yang kamu sudah pilih untuk lakukan. Jangan mengira-ngira tentang jiwa yang mana sudah berinkarnasi di dalam body yang kamu katakan terbatas. Itu tidak mencapai potensial penuhnya karena kamu tidak tahu apa yang sedang jiwa itu coba lakukan. Bisa kan bacanya? Kebaca nggak? Semoga kebaca ya. Kalian pahami sendiri. Oke? Screenshot aja. Ya. Oke, semoga berguna dan resonate. Sampai ketemu di berikutnya. Dah.